Saya bukan dokter, saya bukan ahli, saya hanya orang yang pernah mengalami hal serupa seperti yang teman-teman rasakan. Dan alhamdulillah, saya sudah sembuh ya teman-teman. Dan pada video ini saya hanya berbagi pengalaman aja. Siapa tahu pengalaman saya bisa menambah wawasan teman-teman yang sedang mengalami hal yang pernah saya alami gitu. Saya sendiri pernah mengalami takut M, teman-teman. Takut M yang saya rasakan itu diakibatkan dari banyaknya keluhan yang saya rasakan. Keluhannya itu setiap hari, setiap waktu, efek dari GERD anxiety itu. Intinya keluhan itu ya gak tertahankan gitu. Dari pusing, lemas setiap hari, nyeri bagian ini, nyeri bagian itu. Pokoknya banyak banget teman-teman. Semua itu menyebabkan saya berpikir kalau saya memiliki penyakit berat. Karena sensasi yang saya rasakan sampai berbulan-bulan gitu. Dan hilang timbul. Padahal setelah diperiksa pun nggak ada diagnosa yang menunjukkan kalau saya memiliki penyakit berat. Paling mentok-mentoknya itu hanya diagnosa keluhan lambung aja. Dan emang iya sih, lambung saya emang error pada saat itu. Tapi keluhannya bisa sampai bermacam-macam, sampai menyebabkan kecemasan berlebih atau bahasa Inggrisnya tuh anxiety disorder. Saya jadi takut dan takut ini itulah. Untuk sekedar bertemu orang atau keluar rumah aja pun takut. Hanya bisa berdiam dan mengurung diri di kamar terus-terusan gitu tiap hari, tiap waktu. Semua itu karena keluhan yang saya rasakan terasa setiap waktu, setiap detik sampai-sampai menyebabkan takut Kayak mau tidur pun takut besoknya nggak bangun lagi. Mendengar tanda-tanda alam pun kayak turun hujan, suara burung, semua hal itu selalu dikait-kaitkan dengan tanda-tanda kematian. Apalagi kalau ada berita orang meninggal, pikiran langsung terbesit. Jangan-jangan berikutnya saya nih, sampai-sampai kalau ada berita orang meninggal, saya suka tutup kuping gitu. Karena suka kepikiran terus dan menjadikan saya itu overthinking. Dan seiring berjalannya waktu, setelah saya banyak praktek, banyak ikhtiar lainnya lah, semuanya pun perlahan membaik gitu. Sampai di suatu hari ketika ada informasi orang meninggal di kampung saya, yang biasanya kalau saya dengar hal seperti itu, tubuh langsung kayak merespon, kayak takut, cemas, dan overthinking, disusul tubuh yang tiba-tiba menegang dan kadang sampai lemes. Hari itu saya biasa aja. Saya pun juga kaget sih, kok biasa aja gitu. Ya, kesimpulannya berarti ikhtiar yang saya lakukan selama ini berhasil untuk mengatasi takut M itu. Adapun cara-caranya sebenarnya sudah saya share pada video-video sebelumnya, kayak memaksakan diri buat olahraga, belajar keluar rumah, belajar bersosialisasi dengan orang-orang, konsumsi vitamin, dan belajar melatih pikiran. Sebenarnya itu-itu aja sih, nggak ada yang istimewa. Selebihnya ya menerima kalau kita semua itu nantinya juga akan dipanggil. Tinggal nunggu antrian aja teman-teman. Kalau saya amati pada diri saya sendiri, ketakutan akan kematian yang saya rasakan itu karena saya terlalu melekat akan keduniawian dan takut ketika sudah meninggal, saya takut masuk neraka. Karena saya juga menyadari kalau saya juga bukan orang yang baik dan nggak luput dari dosa. Entah itu dosa yang disengaja ataupun yang nggak disengaja. Poinnya itu aja sih teman-teman. Kalau saya rasakan, mungkin bisa juga berbeda sih. Kalau tentang kemelekatan akan keduniawian kayak merasa masih banyak tanggung jawab. Jadi hal itu membuat saya belum siap kalau saya pergi dari dunia. Kayak tanggung jawab memenuhi kebutuhan orang tua dan adik saya. Di situ saya suka berpikir, kalau saya dipanggil, mereka nanti gimana? Apakah bisa mencukupi kebutuhan hidupnya? Sedangkan keluarga saya sendiri berasal dari keluarga yang sederhana. Karena yang saya rasakan selama ini, orang tua dan adik saya tanggung tanggung jawab saya gitu. Mereka tanggung jawab saya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya belajar dan percaya semua yang ada di dunia ini rezekinya pasti dijamin oleh Sang Pencipta. Saat itu saya kayak menumbuhkan keyakinan gitu. Semisal saya pergi pun, saya yakin Sang Maha Pencipta pasti mencukupi kebutuhan hambanya. Kemudian penyebab takut yang kedua yang saya rasakan penyebabnya karena takut neraka gitu. Secara logika aja nih, orang kalau takut pasti ada penyebabnya kan. Ada rasa bersalah gitulah pokoknya. Kalau nggak salah ngapain takut? Kasarnya gitulah pokoknya deh. Di sini saya pun gitu, sebab saya takut kematian ya penyebabnya karena merasa diri ini belum memiliki cukup amalan untuk bekal di akhirat nanti. Terus merasa dan mengakui kalau saya itu emang banyak dosa. Karena semua itulah saya jadi takut.
masih kurang amal dan ibadah, jadi takut neraka lah. Dan hal itu membuat saya nggak siap kalau meninggal. Dan cara saya mengatasinya ya, mumpung masih ada kesempatan gitu, kencengin lagi amal ibadahnya. Intinya buat bekal nanti di akhirat. Di sini bukan maksud kalau saya udah banyak ibadah dan sedekah ya teman-teman. Tapi ya itu aja sih cara saya. Setidaknya amal ibadahnya nambah aja gitu. Diterima tidaknya amal ibadah kita urusan yang di atas. Yang penting fokus perbaiki diri, pasti ada bedanya dah. Yang saya rasakan gitu aja sih teman-teman. Dan entah cepat atau lambat, pasti ada ketenangan gitu. Beda aja pokoknya. Gitu aja sih teman-teman, cara saya buat mengatasi takut M. Selain itu dibarengi dengan ikhtiar lainnya. Ikhtiar-ikhtiar yang saya lakuin gitu. Ya sudah saya bagikan pada channel ini. Tinggal ditonton aja, siapa tahu berguna buat teman-teman. Saya bukan dokter, saya bukan ahli, saya hanya orang yang pernah mengalami hal serupa seperti teman-teman. Dan pada video ini saya hanya berbagi aja sesuai dengan pengalaman dan kapasitas saya gitu. Jadi cukup sekian video kali ini. Terima kasih.